Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diguyur hujan sekitar 2 jam, jalan dan permukiman di Ambon tergenang banjir. Kisru perselisihan perangkat desa definitif, kantor desa Tihulale Seram bagian barat disegel warga. Jatuh ke laut di perairan Tanjung Alang, Maluku Tengah, seorang warga belum juga ditemukan. Diguyur hujan dalam 2 jam mengakibatkan sejumlah ruas jalan di Kota Ambon tergenang banjir. Sejumlah ruas jalan yang dilanda banjir adalah ruas jalan kawasan Kebun Cengkeh, Batu Merah, serta Wayame, Kota Ambon. Akibatnya, lalu lintas di sekitar lokasi terganggu. Banjir mengakibatkan laju kendaraan terpaksa dikurangi agar tidak sampai celaka. Selain jalan raya, permukiman di sejumlah lokasi ini juga terendam banjir dengan ketinggian bervariasi antara 10 sampai 30 cm. Hujan yang terus mengguyur ini membuat warga cemas, apalagi yang tinggal di bantaran sungai. Hujan itu di sini banjir terus nih? Iya, banjir begini terus. Sampai dari atas lumpur semua di sini. Jadi ini karena pengaruh dia punya saluran tersumbat gak Pak? Tersumbat ini got-got yang berfungsi lain. Jadi air dia naik ke jalan. Mencermati cuaca buruk terjadi, warga yang tinggal di lokasi rawan bencana diminta waspada guna mencegah jatuh korban. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Kantor desa Tihulale, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian barat disegel sejumlah warga. Pintu depan dan belakang kantor desa disegel menggunakan papan. Kantor desa disegel lantaran warga kecewa atas kekisruhan yang terjadi dalam pengangkatan perangkat desa definitif di desa Tihulale. Penyelesaian antara pihak-pihak terkait dalam hal ini pemerintah belum mungkin ada dari camat maupun dari belum ada, ya. Sampai saat ini belum ada penyelesaian. Belum ada Nyong. Sebagai lalu aktivitas kantor bagaimana Bapak? Maksudnya untuk Aktivitas kantor tuh sampai sekarang juga belum pernah buka tuh. Kalau masyarakat mengurus surat-suratnya bagaimana? Dorang pi di Bapak Raja Puruma. Semua aktivitas pi di Bapak Raja Puruma. Karena kantor kan berfungsi. Itu mau paling menyesal lagi masyarakat. Kalau mau pengurusan surat-surat bagaimana Bapak biasanya? Harus di rumah, di Bapak Raja di rumah. Kabupaten maupun camat sudah pernah datang di sini belum Bapak untuk mediasi persoalan ini? Akibat penyegelan, pelayanan di kantor desa Tihulale, Kecamatan Amalatu, Kabupaten Seram bagian barat ini lumpuh. Ongen Pesireron melaporkan dari Seram bagian barat. Lapak pedagang kaki lima yang menjamur di sepanjang jalan Pantai Mardika, Kota Ambon, menimbulkan kesan semrawut terhadap wajah Kota Ambon. Sebab keberadaan lapak-lapak ini merusak keindahan kawasan Pantai Losari sekitar pusat Kota Ambon. Padahal lokasi ini sebelumnya begitu indah untuk dijadikan tempat nongkrong anak muda dan keluarga. Selain merusak keindahan wajah Kota Ambon, semrawutnya lapak ini mengganggu pejalan kaki. Pandangan Ade sendiri terhadap kios-kios yang ada di Losari ini yang tidak ada penghuninya ini. Ini bagaimana? Menurut pandangan beta itu kalau kios-kios yang kayak sini itu menghalang pemandangan laut yang bagus yang orang bisa lihat begitu. Ditertibkan terus
biar semakin membangun tata letak kota. Lapak-lapak yang tidak dihuni yang sampai sekarang ini alasannya apa, Bu? Mungkin mereka kurang laku kan? Oh, jadi sudah tidak jualan lagi di Tidak situ. jualan lagi, tapi sebaiknya harus ditepati supaya dia kan pemandangan bagus. Kalau tidak ditempati kan kayak gini Iya kelihatan kayak kumuh ya. kumuh Kayak kayak kumuh perumahan ya. kumuh. Jadi sem bagus. Kelihatan sangat sem bagus sekali. Warga mendesak pemerintah daerah segera menertibkan lapak PKL dan mengembalikan fungsi trotoar agar warga dan pejalan kaki tidak lagi resah. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Selamat siang dan salam sejahtera. Petugas Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA dan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku memusnahkan ribuan bangkai kupu-kupu ilegal hasil sitaan. Bangkai kupu-kupu alam ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Ini kalau di masyarakat di desa 45.000 satu. Ribuan bangkai kupu-kupu alam endemik Maluku dan luar Maluku ini merupakan hasil sitaan petugas BKSDA dan karantina dari 2 warga negara Cina di kawasan Kota Ambon. Ini adalah pemusnahan barang bukti atau barang temuan dari hasil kegiatan penyeludupan atau transaksi ilegal non prosedural pemanfaatan kupu-kupu alam ya, yang dilakukan oleh 2 warga negara asing atas nama Wen Junqing dan Ma Yukin. Kedua orang ini adalah warga negara Cina. Pengawasan ini terus dilakukan BKSDA dan karantina guna mencegah penangkapan satwa yang dilindungi sehingga negara tidak dirugikan. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Bakar Bang Boy. Kalau ini nanti bakar di tempatnya Pak Coy.